Latihan Timnas Indonesia U17 di lapangan AGBK, ujian pertama bagi pemain terpilih. Seleksi Timnas Indonesia U17 di Bali catatkan rekor peserta. Erick Thohir sebut akan lakukan TC di Jerman. Pemain diaspora tidak dapat jaminan di Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U170 2023 kalau tak layak dikembalikan. Semakin mantap main di luar negeri, Marcelino Ferdinand cetak 2 gol untuk KMS Kadeinze. Makin panas di Inggris, Elkan Bagot bantu Ipswich Town kalahkan klub Austria. Tolong subscribe channel ini dulu supaya tidak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Latihan Timnas Indonesia U17 di lapangan AGBK, ujian pertama bagi pemain terpilih. Timnas Indonesia U17 terus menjalani persiapan menuju Piala Dunia. Skuad asuhan Bima Sakti telah menjalani latihan di lapangan A Gelora Bung Karno, Jakarta. Ada 34 pemain yang ikut serta dalam sesi latihan itu, termasuk 4 pemain yang lolos dari proses seleksi yang dilakukan di Bandung. Para pemain Timnas Indonesia U17 itu langsung menjalani pemanasan begitu tiba di lapangan A. Muhammad Iqbal Gwijangge dan kolega cukup lama menjalani sesi pemanasan. Setelah lebih dari 45 menit mereka baru bermain dalam internal game. Sesi internal game juga menjadi ujian bagi para pemain. Setelah sebelumnya mereka juga sudah menjalani berbagai tes dalam rangka seleksi Timnas Indonesia U17. Seleksi Timnas Indonesia U17 di Bali catatkan rekor peserta. Erick Thohir sebut akan lakukan TC di Jerman. Seleksi pemain Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U170 2023 sudah memasuki hari kedua yang dilakukan di Bali United Training Center. Di hari kedua ini, Ketum PSSI Erick Thohir memantau langsung proses seleksi sembari melihat kawasan Bali United Training Center. Seleksi Timnas Indonesia U17 kali ini di Bali pun mencatatkan rekor seleksi timnas terbanyak. Dari data yang diperoleh, sebanyak 947 orang yang mengikuti seleksi kali ini. Sedangkan di Bandung 187 orang dan Palembang ada 147 orang. Dari proses seleksi di Bandung dan Palembang, tim scouting menurut Erick Thohir sudah mendapatkan 6 pemain. Nantinya setelah 12 kota melakukan seleksi, mereka yang lolos akan bergabung dalam pemusatan latihan pada bulan Agustus mendatang. Kemudian ada seleksi lanjutan terkait promosi dan degradasi karena sekarang Bima Sakti sudah memanggil 34 pemain untuk menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Erick Thohir juga memastikan bahwa Timnas Indonesia U17 tidak jadi diberangkatkan ke Qatar untuk melakukan pemusatan latihan. Namun Jerman akan menjadi lokasi pemusatan latihan. Alasannya karena faktor cuaca yang tidak mendukung di negara tuan rumah Piala Dunia 2022 tersebut. Mengenai target Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U170 2023, Erick Thohir masih belum memberikan pernyataan apapun. Ia hanya mengatakan targetnya adalah menjadi yang terbaik dan tidak menjadi tekanan yang lebih kepada para pemain. Pemain diaspora tidak dapat jaminan di Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U170 2023 kalau tak layak dikembalikan. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan bahwa pemain diaspora tidak mendapatkan jaminan di Timnas Indonesia U17 dalam masa persiapan menuju Piala Dunia U170 2023. Pelatih Bima Sakti memanggil 34 pemain untuk pemusatan latihan dan seleksi di Jakarta. 6 diantaranya berlabel diaspora. Mereka adalah Welbelia Scott De Halim Jardim, Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Staffan Kabiel Horito, Eren Liam Switela, dan Eren Nathan Ang. Dari nama tersebut hanya Welbelia Scott yang belum bergabung dengan training center Timnas Indonesia U17. Bisa dilihat tadi ada beberapa pemain diaspora kualitasnya seperti apa. Kami adil saja. Kalau memang bagus, kami pakai. Kalau tidak bagus, ya tidak. Semua tergantung kualitas pemainnya. Kami tidak mementingkan pemain itu dari mana, ujar Sumarji.
Welber Jardim menjadi pemain diaspora yang populer pada akhir-akhir ini. Pemuda berusia 17 tahun itu bermain untuk tim Brasil Sao Paulo U16. Sementara Madrid Agusta dan Mahesa Ekayanto menimba ilmu di Belanda. Selain itu, Stefan Cabiel berasal dari tim Spanyol Sant Cugat Football Club Academy, Aaron Liam dari Football Club Boulogne Lyonnais di Australia, dan Aaron Nathan dari Youth Football Club Nottingham di Jerman. Semakin mantap main di luar negeri, Marcelino Ferdinand cetak 2 gol untuk KMS KDINC. Marcelino Ferdinand tampil fantastis. Gelandang timnas Indonesia itu mencetak 2 gol untuk KMS KDINC ketika bertanding dengan klub Belanda Football Club Groningen. Marcelino Ferdinand menjadi satu-satunya pemain KMS KDINC yang mampu membuat gol. Pemain berusia 18 tahun itu melakukannya pada menit 37 dan 42. Football Club Groningen adalah tim kasta kedua Liga Belanda atau Eerste Divisie yang pada musim lalu terdegradasi dari Eredivisie karena menjadi juru kunci. Marcelino Ferdinand DKK tengah berada di negeri kincir angin untuk menjalankan pramusim selama 10 hari sejak 11 Juli 2023. Setelah berlatih tanding dengan Football Club Groningen, KMS KDINC bakal menghadapi klub divisi 2 Belanda lainnya, Football Club Emmen, pada 19 Juli 2023. Setengah musim awal Marcelino bersama KMS KDINC berlangsung cukup baik, beberapa kali masuk skuad dan tampil. Marcelino beraksi 4 kali untuk KMS KDINC dan mencatatkan 1 gol. Pada musim lalu, KMS KDINC masih susah bersaing untuk promosi di kasta 2 Liga Belgia alias Challenger Pro League. Tim yang bermarkas di Dakota Arna itu hanya bisa menempati urutan 8 dari 12 peserta. Makin panas di Inggris, Elkan Bagot bantu Ipswich Town kalahkan klub Austria. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot tampil gemilang pada laga pramusim bersama Ipswich Town. Elkan Bagot berhasil membantu timnya mengalahkan klub Austria dengan skor 2-1. Pada laga tersebut, Elkan Bagot memang tidak dimainkan manajer Kieran McKenna sejak awal laga. Elkan Bagot masuk menggantikan Janoi Donatien pada menit 50. Bagot berhasil memberikan penampilan gemilang di lini pertahanan Ipswich Town. Hingga pertandingan selesai, Ipswich Town berhasil mempertahankan keunggulan dan meraih kemenangan 2-1. Elkan Bagot memang masuk dalam daftar pemain yang ingin dipinjamkan oleh Ipswich Town. Namun rencana itu bisa saja berubah bila Elkan mampu menunjukkan performa apik sepanjang pramusim. Namun sampai saat ini belum ada klub yang benar-benar serius dalam rencana peminjaman itu. Sejauh ini Elkan Bagot sudah 3 kali dipinjamkan ke klub lain. Sang bek pernah dipinjamkan ke Kings Lynn Town, Gillingham, dan Cheltenham Town. Manajer Kieran mengklaim sudah ada beberapa klub menyatakan ketertarikan untuk meminjam Elkan Bagot. Namun ketertarikan baru sebatas verbal dan belum ada pembicaraan lanjutan.